Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pokok bahasan channel ini. Kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 12 mata pelajaran wajib. Dimensi 3 ini kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Jadi ada 3 yang akan kita pelajari dalam dimensi 3. Penerapannya kita menggunakan teorema Pythagoras. Dimensi 3 kita akan coba membahas kembali kedudukan titik, garis, dan bidang. Setelah itu baru kita membahas jarak titik, garis, dan bidang. Pembahasan kita kali ini adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan titik, garis, dan bidang itu ada 1. Kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis lain, kedudukan garis terhadap bidang, kedudukan bidang terhadap bidang. Kita pelajari yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan, ada suatu garis L, ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, dari ketiga ini kedudukannya ada 2. Pertama, dia terletak pada garis, kedua di luar garis. Gitu ya. Contohnya ini KM, perpotongan O adalah perpotongan dengan KM, berarti tengah sini ya. Terhadap garis KP berarti dia di luar ya. O terhadap KM berarti dia terdapat pada garis KM. Sekarang kedudukan titik terhadap bidang. Ini bidangnya ada 2, sama dia terletak pada bidang, satu lagi dia di luar bidang. Jadi ada 2, kedudukannya itu terletak dan di luar. Seperti ini contohnya, P dan Q, tengah-tengah FP. F di sini, Q adalah pihak. Titik P terhadap ABFE berarti dia terletak pada bidang. Kalau Q, dia berada di luar bidang itu. Sekarang kedudukan garis terhadap garis lain ada 3. Pertama, dia terletak pada bidang ya. Garis terhadap garis lain dia berpotongan. Nah, kedua sejajar, satu lagi dia bersilangan. Di sini sebutkan pasangan rusuk sejajar, berarti yang sejajar itu KL dengan MN, LM dengan KN. Rusuk yang memotong NK berarti ini TK dengan TN ya. Sekarang kedudukan garis terhadap bidang. Perhatikan gambar berikut ini. Dia menempel pada bidang, dia di luar bidang, sejajar ini ya. Ada yang memotong atau menembus bidang. Jadi ada 3 kedudukan garis terhadap bidang. Ini soalnya, sebutkan garis yang sejajar dengan bidang ABGH. ABGH yang sejajar dengan bidang ABGH mana? Ya. Berarti ini ya. Kedudukan bidang terhadap bidang. Ada 2, dia sejajar ya. Satu lagi dia berpotongan. Bidang ini berpotongan dengan bidang alfa dengan bidang beta. Sebutkan pasangan bidang yang sejajar, berarti bidang KLMN yang alas berpotongan dengan OPQR yang atas. Begitu juga yang depannya dengan yang belakang yang sejajar, yang kanan dengan kiri. Bidang yang memotong berarti bidang ini memotong alasnya, bidang depan memotong alasnya. Sekarang jarak titik, garis, dan bidang.
jarak antara dua titik, jarak titik terhadap garis, ada jarak titik terhadap bidang, ada jarak antara dua garis, jarak garis terhadap bidang, dan satu lagi jarak antara dua bidang. Sekarang jarak antara dua titik. Nah, jarak antara dua titik A dan B yaitu yang mana? Yaitu panjang ruas garis ini, ya. Jadi panjang ruas garis AB. Nanti contohnya kita bahas di pokok bahasan yang lain. Manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G, gitu ya? F dan G. Ini G, berarti diagonal FG ini, ya, diagonal FG. Terus jarak antara titik dan garis. Jarak antara titik dan garis, dia harus tegak lurus. Ini titiknya, ini garis, syaratnya harus tegak lurus, ya, dengan bidang itu. Jarak titik ke garis, misalkan, nah dari gambar ini panjang ruas garis EA adalah antara jarak E dengan ruas garis AB. E dengan AB itu ini jaraknya, ruas garis itu jaraknya. Jarak antara titik dan bidang sama seperti dengan garis tadi, dia harus tegak lurus dengan bidang. Jadi kita ambil garis lurus dengan bidang sebesar 90 derajat, nah, maka dia jaraknya itu. Panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik B dengan DCGH. BC DCGH, ya. Titik B dengan jarak antara dua garis sejajar sama. Ini garis, jaraknya mana? Harus tegak lurus. G dengan H harus tegak lurus membentuk sudut siku. Ya. Ini kalau di sini ya nanti kita ambil harus tegak lurus. Nanti ini contohnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini salah satu contoh mencari jarak, ya, rusuk terhadap bidang KL terhadap QR ini, ya. Jarak garis dan bidang. Nah, ini garisnya atas, bidangnya bawah. Tetap kita selalu harus mengambil garis yang tegak lurus dengan bidang alfa ini, ya. Garis G itu kita ambil, harus titiknya kita ambil di A dan B, harus tegak lurus. Jarak dua bidang sejajar. Jadi jarak dua bidang sejajar ini sama. Bidang yang alfa dia harus sejajar dengan bidang beta. Kita tarik garis bidang alfa dan beta dan harus tegak lurus. Jadi kuncinya adalah jarak itu harus tegak lurus. Dan itu saja pokok bahasan kita kali ini. Kita ketemu selanjutnya dalam contoh-contoh dimensi 2 di bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.